Ada nggak pengalaman yang kayak, aduh kram kaki gue. Oh, kram. Mas, kasihan banget. Kram. Kram. Kakinya kram. Kakinya kram. Udah. Selamat datang kembali di podcast Gerakan Pemuda. Rick point. Kalau ada yang nanya, nih nggak pernah ganti baju apa gimana sih nih hostnya nih? Ya sorry, soalnya dikabarin mendadak jadi gue nggak bawa baju lebih. Antara nggak baju lebih atau kan belum kaos belum dicuci, Mas. Iya, betul. Namanya juga anak-anak. Iya. Mana anak-anak gue lihat. Anak bener. Muka sih nggak anak-anak sih. Oke, teman-teman, kali ini kita temanya adalah Church Heart. Church Heart. Church, gereja. Heart, Gereja. hati. Ini heart, bukan heart Heart apa hati. itu? Oh, bukan heart Pakai U hati. deh, pakai U. Oh, pakai U. Oh, iya. Bukan heart, bukan heart hati, bukan gereja hati. Jadi kalau ngomongin Church Heart itu mungkin identik sama orang-orang yang apa ya? Kalau dari lu deh, ini namanya kenalin diri dulu deh. Gue males. Halo guys, nama saya Brandon Brandon guys. sebagai narasumber di sini. Ya, jadi kalau kita ngomongin Church Heart tuh menurut lu kayak gimana sih Dan? Sebenarnya? Apa ya? Church ya. Mm-mm. Maksudnya ketawa mulu, Mas. Stand up, ini stand up nih. Ini podcast nih, ini Iya, podcast. benar-benar. Sedih gue. Gimana? Actually sebenarnya ini mendadak ya. Gue nggak tahu tema sih sebenarnya, guys. Hmm. Gue nggak tahu, sumpah gue nggak tahu nih. Nggak tahu. Nggak tahu gue. Ya udah lah. Ini mungkin coba gue elaborasi sedikit ya mungkin. Jadi Church Heart itu kayak orang-orang yang punya kepahitan sama gereja. Jadi Kepahitan. gereja dalam bentuk apapun itu ya, entah Pelayanannya kah? Betul. Atau jemaatnya kah? Lebih ke Betul. birokrasi mungkin kali ya kita birokrasi berbicara ya. atau mungkin Politik. nggak tahu ya, itu gue bukan gue yang ngomong ya. Emang gereja ada politik kan? Gue nggak Enggak tahu. dong. Kan Emang bukan ada ya? pemerintahan. Oh, tadi Bukan. lu bilang? Oh iya, maaf ya salah. Gue nggak tahu sih, gue nggak tahu nyampe sono. Belum riset gue sampai situ sih. Gitu. Tahu gue Oke, gereja oke. mah lurus-lurus aja. Itu sih. Jadi ya intinya gini lah, kenapa sebenarnya kita tuh yang pengen kita bahas adalah kenapa banyak anak muda yang memutuskan kayak untuk cabut atau hiatus sejenak lah dari kegiatan-kegiatan gereja, padahal mereka tuh lagi usia produktifnya gitu loh. Oke. Lebih ke situ sih poinnya teman-teman ya. Teman-teman GP, apa sih teman-teman GP ininya panggilannya? GPers ya? GPers. Apa sih namanya? Gapers. 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 Oke, boleh. Ya, kurang lebih kayak gitu sih, Dan. Kalau dari lo sendiri, Dan, lo ada nggak pengalaman yang kayak, aduh kram kaki gue. Oh, kram. Mas, kasihan banget. Kram. Kram. Kakinya kram. Kakinya kram. Iya, gitu. Kurang lebih, jadi kita mau sharing nih pengalaman. Ya, dari Brandon, dari gue juga. Brandon dulu lah sebagai tamu kita kali ini nih. Kalau dari London, eh apa nih pengalaman lo atau mungkin ada yang bikin lo sampai sekarang tuh masih resah untuk aktif di gereja atau mungkin karena lo setahu gue kan lo juga sekarang udah mulai aktif nih Ya. di gereja nih. Betul. Tapi apa yang kira-kira yang jadi titik balik lo deh? Titik balik gue. Bisa aktif di gereja lo dulu deh.
story dulu kali ya, mungkin sedikit ya. Boleh. Di 2018 itu gue pernah masuk ke dalam kepengurusan Pelkat Pemuda. Itu kepengurusan 2018-2020. Oke. Di situ gue masuk untuk bertanggung jawab di sektor atau sebutannya mungkin dari kecil-kecilnya atau wilayah bilangnya. Untuk gue sendiri, tapi untuk pemuda ya. Terus menjelang akhir kepengurusan di 2019 lah, 2019 mau masuk ke 2020 itu seingat gue sih kegiatan itu udah nggak ada untuk GP. COVID. Memang nggak ada. Kayak nggak tahu, mungkin di PKA-nya nggak ada atau gimana, gue kurang paham. Masuklah di tahun 2020 COVID masuk. Ya. Cuma di situ di saat itu memang di tahun 2019 mau masuk ke 2020, di situ gue memiliki kayak gambling terhadap kehidupan. Oke, lo apaan gambling judi? Bukan. Gimana ya? Apa gimana? Satu sisi gue ada problem dengan Oke. orang rumah, Iya. terus juga maaf gue sempat, walaupun saat itu gue kepengurusan, gue punya pasangan yang kita beda kepercayaan lah. I see. Kayak gitu, beda kepercayaan. Ya. Ya mungkin saat itu kita masih sama-sama, ya udah jalanin aja dulu gitu kan. COVID masuk, gua langsung hilang. Bukan Pak Iko yang masuk tuh? Hah? Masuk Pak Iko? Bukan dong, bukan. COVID yang masuk. COVID yang masuk, gua sibuk dengan kerjaan gua sendiri. Udah nggak ada kegiatan apa-apa lagi, udah cuman kerja ke cewek gue udah aktifan ke aktivitas kegiatan gue, ya udah di situ doang muter terus sampai akhirnya masuk di tahun mau masuk ke pengurusan yang baru nih 2022 karena kan dua setengah tahun kalau nggak salah tuh. Itu nama gue sempat naik lagi dan masuk radar lagi untuk naik, kalau nggak salah saat itu saya ingat gue di KSB, cuman tetap dengan pergumulan gue tetap bilang gue nolak, sampai gue nolak. Udah beberapa kali ada yang telepon dari kepengurusan yang sebelumnya buat coba ngomong sama gue nggak mau. Sampai akhirnya titik balik gue itu ketika salah satu temen GP, sekarang udah almarhum, itu dia meninggal di tahun 2023 bulan Juni. Itu posisi gua masih underground, masih menghilang, nggak ada kabar, nggak tahu kegiatan gue apa-apa gitu kan. Sampai akhirnya tiba-tiba ada beberapa hari tuh gue nggak buka Instagram. Tiba-tiba gue buka Instagram, story semua anak-anak gereja. Kebetulan nih almarhum ini pernah satu perusahaan bekerjanya sama gue. Dan dia memiliki jabatan lah di situ, bisa gue bilang as a store manager lah. Rame di situ, rip gitu kan, RS Invest. Enggak dong, bukan dong. Die, meninggal gitu kan. Gue konfirmasi ke beberapa rekan gue, ya benar. Nah akhirnya gue memutuskan untuk gue hadir ke gereja yang saat ini akhirnya gue teruskan pelayanan. Oke. Gue berdiri di depan gereja sambil kayak gue natap gitu. Weh anjrit, rumah gue yang lama nih gitu. Jadi kayak ada timbul rasa kerinduan untuk gue balik lagi, untuk gue comeback lagi, aktif lagi di gereja. Gue nggak tahu kenapa, mungkin bisa gue katakan mungkin bagaimana caranya, mungkin gue bisa menghapus sedikit dosa gue di hadapan Tuhan dengan cara gue aktif di gereja. Bukan aktif di pelayanan ya, aktif di gereja. Gue bilang itu, entah gue bantu gereja dalam kegiatan contoh, misalkan ada event besar, ada event Natal kayak atau event Paskah, apa nih yang bisa gue bantu? Tenaga gue kah? Mungkin gue masuk ke dalam panitia, tapi di bidang gue yang itu perlengkapan gitu, gue aktif gitu kan. Sampai akhirnya gue terpilih untuk melanjutkan estafet yang sempat gue tinggalin, masuk ke dalam kepengurusan. Dan sesuai dengan yang orang lain lihat itu, sesuai dengan kemampuan gue itu ya, germasa gereja dan masyarakat. Gitu. Sampai sekarang akhirnya gue aktif lagi. Jadi kurang lebih baru sekitar
2005 ya sekarang ya, 2,5 tahun lah kurang lebih. 2005 zaman masih 2025. Iya, sorry 2005 gua ngomong. 2025 berarti kurang lebih sekitar ya 2,5 tahun inilah baru gua aktif lagi. itu kondisi waktu itu lo masih pacaran tuh sama yang beda kepercayaan ini. Pas gua datang ke sini itu udah nggak bareng lagi sama. Oh, udah enggak. Udah nggak. Jadi momentumnya itu pas salah satu kawan nih Iya. berpulang ke Allah Bapa di surga. Yoi betul. Gua dapat Oke. kabar, gua confirm, akhirnya gua datang. Gitu. Tapi kalau gue boleh tahu nih, emang lo sedalam apa nih sama si kawan ini sampai akhirnya nih out of nowhere, bukan out of nowhere juga sih, mungkin tuh pasti ada namanya spark-sparknya yang Iya, mungkin iya, iya. tiba-tiba lo ya selain lo bilang tadi ini rumah gue, terus pasti kan ada trigger lain kalau menurut gue sih ya, selain dari mungkin karena si kawan ini Iya, iya, iya. dekat, terus kebetulan kan waktu itu emang setahu gue ya ini Iya. dia tuh sempat di apa rumah Dia- duka dia- kan di sini ya. Betul, dia juga sebenarnya sempat mendah satu kepengurusan sama gue di Oh, tahun 2018 2020. Itu Dia yang di mungkin. bidang seingat gue ya dulu ya bidangnya yang bidang gue jalanin sekarang Germasa. Itu seingat gue. Jadi gue pernah sama-sama di kepengurusan. Pernah sama-sama di kepengurusan, pernah bekerja di satu perusahaan yang sama. Cuman bedanya dia atasan, gue bawahan gitu. Iya. Dan ini balik lagi ini sebelum kita tag ini juga gue sebenarnya tahu sih ceritanya sedikit banyak. Iya, iya. Nah, yang gue pengen gali lagi nih, Dan, itu kan sebenarnya posisinya waktu itu, setahu gue nih, lo tuh kan lagi ada rada sama-sama keras lah waktu itu kan Iya, kondisinya kan. betul. Nah, apa nih yang bikin lo terenyuh? Terus mungkin karena lo pernah apa namanya, satu divisi ya berarti Germasa tadi ya, Satu kepengurusan. satu Satu kepengurusan, kepengurusan. atau apa mungkin itu juga yang jadi apa nge-trigger lo buat melanjutin tugasnya beliau gitu apa gimana sih? Atau mungkin juga, tadi dulu nih, Mm-mm. kalau gue boleh tahu nih, lo Oke. mau cerita silakan nggak ya nggak apa-apa. Oke, oke, oke. Eh, si mantan lo ini Mm-mm. itu juga yang mungkin salah satu triggernya apa gimana tuh? Enggak. Enggak. Akhirnya kenapa gue memutuskan untuk balik Hmm. itu ketika gue keluar lah, gue resign di perusahaan ini. Si cewek gue ini Iya, iya. lost sama gue, langsung lost kontak gitu kan ya. Cuman memang waktu gue kan kalau nggak salah sama cewek ini tuh sekitar kurang lebih sekitar 4 tahun. 2 tahun pertama itu Tahun. Gokil. 2 tahun pertama itu gue sama dia itu pernah kayak ngomong gini, yuk kita doa di persetia malam. Kalau dia tuh sebutannya tahajud kalau nggak salah seingat gue. Iya. Tahu. Iya, gue melakukan itu gue video call, cuman kita berdoa ya masing-masing dengan kepercayaan kita masing-masing. Doanya apa sih? Kalau memang kita jodoh, pasti ada jalan. Tapi ya memang Tuhan berkehendak lain mungkin gitu kan, karena posisi juga mungkin dari segi ya walaupun gue bukan yang Kristen banget gitu yang gue baca Alkitab tiap hari, gue baca SBP tiap hari, enggak gitu loh. Cuman gue lahir dari keluarga Kristen gitu kan ya, besar dengan ajaran Kristen gitu, PA, PT sampai GP gitu kan ya. Mungkin itulah yang membuat gue iman gue kuat gitu loh, sampai pada akhirnya gue resign gitu kan. Tapi gue nggak sempat belum balik ke rumah nih. Oke. Gue belum balik, dan gue di 2019 itu gue sempat cabut dari rumah. Jadi kurang lebih hampir sekitar 4 tahun, 4,5 tahun tuh gue bener-bener ngilang. Gak ada kabar sama sekali. Pokoknya kepengurusan gue berakhir di 2020, gue ngilang sama sekali. Gue udah gak ada kabar, makanya gue bilang gue underground. Tapi gue tetap mengikuti aktivitas GP di Koinonia. Oke. Bikin acara apa itu gue tahu gitu loh. Terus gue cabut. 1 tahun 3 bulan gue nganggur. Oke. Anjir. Nganggur, tapi nganggur itu bukan yang gue nganggur kayak diem doang gitu. Enggak, gue ngojol, makanya gue melakukan pekerjaan yang hal yang penting gue dapat duit, gue dapat makan. Dan ini posisi, sorry gue potong. Itu udah keluar rumah ya?
Udah, itu masih di luar rumah malahan. Itu udah tahun gue ke Ini luar rumah lu di teras doang apa di gimana? teras kayaknya sih. Enggak, maksudnya gue nggak balik di rumah gitu. Oh, iya, iya, Maksudnya iya, iya. nggak tinggal di rumah lah, gue tinggal di rumah Ah, kawan gue yang menampung. Karena kan gue ketika wah, tuh gue gila sih. karena gue resign gitu kan, gue kan nggak mampu bayar kosan gitu kan. Jadi akhirnya mungkin temen gue kasihan, Aha. dia nampung gue gitu kan. Dan kebetulan yang nampung ini orangnya sudah almarhum juga. Muslim ini kalau nggak salah dia. Serius lu? Dia baru meninggal itu Desember 2024. Sebelum Natal gitu. Itu berapa tahun, cuy? Itu gue ditampung sama dia selama itu. Setahun 3 bulan itu. Setahun 3 bulan itu dia nampung gue gitu kan. Gue nggak bayar listrik ke dia, gue nggak bayar apa-apa. Ya, gue cuman bantu bersihin rumahnya dia doang udah. Selebihnya ya dia bebas karena kebetulan satu hobi lah sama gue di bidang motor gitu lah. Oke. Bukan sama-sama suka motor, lebih ke modification-nya itu touring. Jadi memang satu kalau di komunitas tuh kita bilangnya satu bendera lah gua sama dia. Gitu. Jadi kayak walaupun gua tinggal tuh gua nggak yang canggung-canggung kayak begini enggak. Enggak, yang kayak Bercanda udah bercanda banget, iya. aja gitu kayak ya udah kayak gitu-gitu aja. Nah, kalau lu bilang balik lagi kenapa kelas baliknya bisa gua katakan itulah suatu panggilan dari hati. Karena selama gue 1 tahun 3 bulan itu, gue kayak mikir gini, ih si anjir teh, masa gue hidup gue gini-gini mulu sih, kayak ngojol, apa segala macam. Nggak salah juga. Nggak salah memang, cuman mungkin lebih ke gue ini kayak, masa gue harus gini-gini mulu sih hidup Kayak gue, lo kayak gitu. berasa kapasitas lo lebih dari ini gitu ya? Iya, gue mungkin maksudnya gue ya. dari sini gitu kan. Gue coba mau balik lagi gimana gitu kan. Ya udah mungkin Tuhan kasih gue kesempatan Hmm. melalui yaudah lo balik Nah. temen lo pas ada begini mungkin itulah di situ tergerak hati gue Oh, gitu. oke. Gue tiba-tiba awalnya tuh sebenarnya gue mau datang ke rumah duka yang di Depok kalau nggak salah. Terus akhirnya dikonfirmasi udah nggak usah. Jenazah dibawa ke Koinonia, mau di apa namanya, ditaruh mau diibadahkan di sana gitu. Iya. Akhirnya gue datang ke sono Oke. malamnya bahkan oh enggak, jenazahnya sudah datang gak lama gue nyampe gitu. Oke. Kalau nggak salah berbarengan deh. Jenazah sampai gue sampai gitu. Itu gue posisi gue inget Dia banget. ngabarin. Iya, dia WhatsApp gue, sempat WhatsApp gue, bro, gue udah nyampe gitu. Enggak dong, anjir. Galak gue memang galak. Iya, lanjut. Ah. Itu pun Oh, gue itu kebetulan banget ya. Bang. iya gitu kan. Jadi kalau nggak salah gue nyampe, itu kan ditaruh di RSG lantai 1. Yang di bawah, Mhm. itu ambulans lagi mundur mau ngeluarin, masih prosesi gitu, udah masuk ke dalam, gue datang gitu loh. Dan gue datang itu pun satu pun anak-anak GP, bahkan ada rekan-rekan dari yang satu perusahaan dengan itu nggak ada yang ngeh gue datang. Sampai warung depan gereja pun tuh nggak ngeh gue. Karena gue inget banget gue datang dengan rambut gue gondrong, kumis dan jenggot lebih tebal daripada ini dan nyatu, sweater hitam, bucket hitam, masker, pokoknya full hitam. Dalaman warna-warni, seinget gue kalau nggak salah. Itu nggak ada yang ngeh satupun, sampai gue mesen kopi sama rokok pun aja, itu nggak ada yang ngeh. Sampai gue duduk udah hampir setengah jam, baru penjaga warkop baru ngeh. Lo Brandon kan kata gitu. Lo Brandon kan? Iya, gue bilang gitu. Iya gitu kan ya. Gitu. Bahkan desas-desusnya pun kenceng nih. Wah, lo bukannya udah pindah agama kayak gitu-gitu. Karena ya itu balik lagi dengan track balik ya ketika gue sama mantan gue yang muslim itu. Karena gue aktif banget di gitu ngepost mulu gitu. Tapi lu sempet waktu yang sama Muslim ini sempet download Muslim Pro ya? Enggak dong. Oh, enggak ya? Enggak. Enggak kali pengen lihat tahu doang. Al-Quran digital apa kalau salah enggak apa-apa. Ya enggak, maksudnya kan ya kan pengen tahu kan enggak apa-apa. Iya kan. dong, nggak apa-apa. Semua agama kan baik ya maksudnya. Betul. Nah, perlu tahu Cuma juga. kan, Intisarinya apa kan gitu ya. namanya, kalau kita bermain agama tapi dalam hubungan pasangan kan nggak bagus. Iya, iya. Itu semua Benar, harus benar. dari hati dan iman Betul. pribadi sendiri. Gitu. Setuju. Semua agama apapun tidak ada yang salah. Iyalah, gitu. betul. Ih, siapa yang bilang salah sih? Jadi kayak tahu sih, kayak ikut bah saya jadinya ya, kayak begini ya. Gini Dan, yang gue pengen tahu sekarang gini. Ini kan berarti lo ditinggal sama kawan dekat lumayan intens nih. Intens. Dekat nih satu yang di gereja, satu Yoi. lagi
yang tempat lo bersinggah nih, yang pas Yoi. lo ya pencarian jati diri lah mungkin Yoi, bisa dibilang betul. gitu. Ada nggak mungkin apa mungkin kayak perkataan dari mereka mendiang nih berdua nih Mm-mm. yang masih lo pegang sampai sekarang atau masih kayak ini amanat atau gimana gitu buat lo? Hmm. Kalau dari almarhum nih yang satu ke perusahaan sama gue, Ah, karena gue dulu di perusahaan yang sama, trouble-nya selalu late dalam bekerja, dia cuman pesen apa? rubah diri. Oke. Cuma gitu doang, rubah diri, kerja jangan sampai telat. Udah itu doang. Selebihnya lo bagus. Lo cuman minus di situ doang. Kayak gitu. Waktu ya berarti. Yoi. Oke. Terus kalau dari yang almarhum Singgah. temen gue ini yang singgah, eh, kebetulan almarhum ini orang Aceh, jadi bisa dikatakan tuh muslimnya juga lumayan kuat. Tapi gue bersyukurnya dia nggak fanatik tapi tidak menjelekkan gue. Dia cuma bilang, lo Kristen bukan sih, gue nggak pernah ngeliat lo gereja. Gitu. Itu umuran gue sih, Ci, yang ini, yang tempat lu singgah ini. Kira-kira. Ini kan berarti ketemu Almarhum itu meninggal di di- umur hampir 50 kalau nggak salah. Hampir jauh juga 50, berarti cuman gimana ya? looks-nya tuh nggak kelihatan 50. Oh, Masih 40 something. Iya. Masih 40 something. Orangnya baik sih dia, orangnya baik. Walaupun cerewet, bawel, Bawelnya kayak gimana nih? Contohnya? aduh gimana ya. Pokoknya bawel dia, pokoknya dia. Tapi bawel kebaikan. Bawel aja nggak apa-apa. Bawel laki gimana sih ya, ada minusnya, ada kata-kata kotor lah, keluar-keluar binatang. Biasanya Cuman emang ya, namanya kalau orang udah deket iya banget sih. gitu. Gitu lah. Tapi Maksudnya baik. positif, itu positif. Dia cuma bilang, udah lo gereja, gitu doang. Cuma gitu doang, lo gereja, udah gitu doang. Lu gereja, sama lu jangan Gue, telat-telatan. iya, itu pun yang membuat gue sedih ya itu, karena gue tiap hari gue bareng sama dia di rumah. Gue dapat kabar yaitu pas gue lagi bertugas soundman di gereja jam 6 sore. Beliau anfal di jam 4 sore. Udah. Wah, gila. Lumayan ini ya. Lumayan dalam juga berarti ya. Yoi. Tapi balik lagi gue lebih panggilan sih. Kayak hati Iya. gue ada yang nyentuh gitu, kayak yuk lo balik lagi ke gereja, aktif lagi di gereja. Itu akhirnya gue balik lagi ke gereja. Sampai gue waktu itu kepengurusan ngomong sama ketua pengurus saat itu, kalau GP perlu apa, gue siap bantu, baik fisik atau apapun gue siap bantu gitu kan. Even pun gue harus kembali ke kepengurusan, gue siap, tapi balik lagi gue bilang gitu. Semua apa namanya, melalui proses, gue bilang gitu. Karena kan jadinya juga lumayan lama kan gue aktif udah sekitar udah 2,5 tahun baru akhirnya gue masuk lagi ke kepengurusan gitu. Oke, oke. Berarti berjalannya kurang lebih ya, taruhlah berapa tuh? Berapa tahun tuh? 2019, 2019, 5 tahun ya? 2020 lebih. 5-6 tahun lah ya? Iya, 5-6 tahun lah, 5-6 tahun prosesnya. Gila. Terus kalau gue boleh tahu nih, kan sebelum itu berarti kan lo aktif nih di Aktif. gereja. Yoi. Lu tuh waktu pas masih aktif-aktifnya tuh lo eh bentar, yang gimana gue bilangnya ya? Apa ya? Hmm, Ayo, gue tungguin kan, gue sampai tiduran boleh nggak nih? enggak, maksud gue gini. Eh ini kan tadi kan lebih ke sign-signnya mungkin kenapa lo harus balik lagi nih. Ya kan? Yang gue pengen tahu sekarang tuh yang tadi yang lo bilang nih, mungkin ada oknum-oknum nih Oke. di gereja gitu. Ya, Boleh nggak nih gue tahu nih, sampelnya tuh kayak gimana sih yang bikin lo, males deh gue nih kayak gini apaan dah gitu apa? gimana nih gue? Gimana nyebutnya? tuh? Kalau Gue, boleh aja. gue sih sebenarnya jujur orang yang kalau dipancing gini gue gak sompral sebenarnya. Jujur, gue orangnya ada sompral. Nggak apa-apa, bentar Kalau ada editor kalau lah ya. buat di kalem-kalemin gue agak susah nih kalau gitu Nggak kan. apa-apa, kita ada di Cuman luar andal. kalau lu bilang oknum, gue lebih gimana ya orangnya ya. Satu hari satu oknum apa 100 hari? 100 oknum 101 hari. Gini-gini. Sebelum gue jadi masuk dalam kepengurusan, gue
aktif kan. Ya. Jadi di 2,5 tahun ini nih sebelum masuk di 2025 masuk ke pengurusan, berarti kan di antara 2023 sampai radar nama gua naik ke kepengurusan ini kan gua aktif lagi nih di gereja gitu kan. Gua ambil jangka pendeknya aja ya di 2,5 belakangan ini ya. Gua kan aktif nih di gereja gitu kan ya. Paskah, Natal, apa segala macem lah gitu kan ya. Gue tipe orang yang nggak suka dibikin ribet. Oke, ya nggak boleh. Gue misalkan masuk ke dalam kepanitiaan bidang gue. Oke, Germasa tadi nih. No. Oh, bukan. Kepanitiaan, Oh, bukan bukan itu. kepengurusan. Beda nih. Kepanitiaan. Sorry. Gitu kan. Gue bilangnya perlengkapan Rada, deh iya. sebutannya. Perlengkapan. Gitu kan ya. Ketika gue diberikan job desk, gue udah akan ngegambar nih. Harus apa yang gue bentuk. Gue gambar. Gue graffiti di dinding tuh. Ya kan? Lo tau Mural, gue bikin mural tuh. Drawing lo tau? Nggak tau ya? Enggak, gue nggak tahu. Umur kita beda, Pak. Maaf ya. Ini pada tahu tuh, pemirsa pada tahu Nggak tahu tuh. tuh. Drawing ada di TikTok. Oh, drawing. Iya, bener. Drawing Yang anjing. gitu kan ya. Kan. Ya aku bikin tantangan gitu. Enggak. Foto Ya, aja deh. gue tantangin lo, ini Iya, nantangin lo beneran iya. jadi aja. Lo gambar kayak gitu tuh? Tapi bukan drawing bukan kan. Anjir, ambil dong, maaf. Maaf. Itu maaf. Nggak boleh gitu, boy. Iya, gitu kan ya. Drawing Sunda tuh, orang Sunda deh. Kayak gitu. Balik dong, apa sih? Tadi kita lupa. Gue ngeblank jadi gitu. Jadi nih, oh iya balik lagi tadi gue bukan orang yang nggak mau, gue bukan nggak mau orang yang ribet dalam ketika diberikan job desk gitu. Gue udah diberikan arahan nih sama bagian acara atau bagian ketuanya itu gue kerjain. Gue nggak mau dibikin ribet sama orang yang di luarnya. Maksudnya ini bukan bagian lo yang ngurus, tapi lo urusin. Lo komplain nih bahasanya begini. Gue kayak, lo panitia bukan? Lo siapa? Gue bukan arahan dari lo. Arahan gue dari anak acara atau ketua. Gue gak bakal ngusingin lo gitu. Oke. Dan gue orangnya itu gue orangnya ya. Gue orangnya belak-belakan nih. Gue orangnya belak-belakan. Editor kita banyak selalu. Gue orang yang kalau hal-hal kayak gini gue orang yang cukup keras dibilang. Tinggal tunggu timing mulut keluar. Nah, oke. Rahang keluar tuh, rahang tuh. Amando. Gue paling gak suka kayak gitu-gitu tuh. Paling gak demen gue. Oke. bukan bidangnya lo, tapi lo ngatur gue gitu loh. Udah lo tinggal terima beres aja pokoknya. Tapi sesuai dengan permintaan dari tim acara atau ketua. Oke. Gitu. Direpotin begitu. Itu kan bisa dibilang kan oknum-oknum yang Oke. Yang Emang kalau gue boleh tahu dia kenapa sampai serepot itu sih sama lo? Apa ada trust issue apa gimana sih? bukan ras isu, lebih ke orang ini kali ya kalau gue bilangnya seksi repot kayaknya. Dia mau masuk ke panitia nggak mau, tapi banyak perintah, Bentar. banyak Dia ngomong- komen. Ini berarti ini orang nggak ada di kepanitiaan. Nggak ada. Tapi komplainnya banyak. Repot, gitu. Bener. Gitu. Jadi emang dia emang banyak sih yang kayak gitu. Emang kita Bener. ini kayak bukan dia doang yang ngalamin, Udah tapi emang gitu, biasa orang yang kadang-kadang nih kayak gue kebetulan kan gue juga masuk ke bagian apa namanya soundman gereja ya. Iya. Jadi kan gue sesuai dong permintaan tim acara nih, ya kan tiba-tiba Sonorok, speaker begini, gue bilang gitu kan. dia minta sonorok gitu. Sonornya jebung. Dia minta begitu kalau Yo gue mau sonorok. gue Nggak mau tahu. speaker Pokoknya. kurang denger nih. Gue kadang-kadang speaker pengen gue copot, pengen gue tenteng sama telinga nih. Nih, telinga lo denger lo. Enggak, pokoknya denger gue gitu. Nah, kadang-kadang kayak gitu tuh. Maksudnya kan gue bekerja sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas yang dimilikin. Bukan nggak. Iyalah, Maksudnya gini loh. betul. Siapa sih orang yang kalau mau acara gitu kan yang nggak mau memberikan yang terbaik pasti Bener, nggak baik gitu lah. kan. Cuman kan gue cuman ada pensil nih. Masih gue maksain ada pulpen. Iya, ada Bahasanya analogi gitu deh lah, gitu kan. Adanya pensil ya udah Maksimalin maksimalin Gitu. gitu.
Ya kan soalnya mungkin si kawan ini nggak tahu dapurnya kayak gimana kan, gitu ya betul. jadinya. Tapi kadang juga ada yang tahu dapur tapi Masih ini juga ya, masih iya, emang iya lagi ya. Duh, itu emang gitu kenapa ya loh. orang-orang ini ada apa sih gitu Iya, orang-orang. gitu. Jadi Heran mungkin gue gue juga. nggak tahu ya, mungkin orang-orang lihat gue. Tapi gue yakin dan percaya sih, bukan yakin dan percaya sih. Gue yakin yang nilai gue sekarang ini adalah bukan Brandon yang di tahun 2018 sampai 2020. Gue orang yang vokal menurut gue sekarang. Oke. Gue orang yang vokal menurut gue. Dulu emang lu lebih ke nelan aja udah apa Iya, nelen gimana? gue nelen. Gitu. Kalau mau ngomong gue telen gitu. Kalau sekarang enggak, gue lebih ke frontal. Biar katanya ada orang depan orangnya nih, weh, burung beo gue langsung gue. Burung beo gue langsung. Kadang-kadang kayak walaupun nongkrong sama anak GP nih gitu kan nih. Kok ada orang? Kenapa? 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 Gue bilang kenapa? Nggak suka. Nggak suka. Gue gitu aja. Rame, mau rame sekalian. Gue gitu aja. Biar seru. Biar full. Oke. Gitu gue orangnya. Iya. Bisa lu tahu podcast ini 2 jam nih yuk. Hasil deh. Nah, ini gue pengen tahu kan. Oke, berarti emang banyak kalau yang gue lihat dari Sebenarnya banyak sebenarnya. Mungkin bukan salah satunya bukan. ya itu Iya, tadi. iya, iya. Emang kalau ya tadi yang gue bilang bukan Brandon doang mungkin yang ngalamin kayak kita misalkan mau berkontribusi untuk apapun itu komunitasnya ya, Iya, iya, nggak iya, harus iya. gereja juga sih. Betul. Biasanya tuh yang ya emang Ada lah. noise-nya oknum itu tuh malah noise. Iya, betul. di luar yang si scoop kita yang ini Yoi, gitu ya, betul. yang nggak tahu apa-apaan dalamnya gitu Iya, ya. betul sekali. Oke. Dan ya. Yang mana akhirnya yang gue di tahun 2018-2020 itu nggak tahu sampai akhirnya ketika gue aktif lagi nih, Oh. kan gue gencar banget nih aktif nih, sampai akhirnya gue bisa menilai sendiri. Oke. Gitu maksud gue. Oh begini toh, oh begini toh, yang tadi gue cuma bilang, hah apaan sih, apaan sih, sampai akhirnya gue punya point of view sendiri kayak, oh begini gitu. Oh begini gitu. Sampai kadang-kadang tuh gue udah kesel diperingatin sama temen-temen GP. Nggak bisa deh, lo nggak bisa gini. Oke, gue terima dengan lapang dada. Nggak, tapi kalau menurut lo nih, nah ini kan begini nih. Begininya itu menurut lo apa sih dia yang memicu dia seperti itu? Kenapa sih? Gue nggak tahu. Itu mungkin Apa mungkin pribadi sendiri kali ya. Entah mungkin dia mungkin orang tenar di gereja tersebut, gue bilang gitu kan ya. Atau mungkin orang yang berpengaruh di gereja tersebut. We don't know lah gitu kan. Tapi pasti setiap gereja, setiap apa ya, di luar pun dalam bentuk apa ya namanya, birokrasi gitu pasti ada lah kayak gitu lah, pasti ada. Tapi kalau menurut lo yang lo alamin nih, Dun, Hmm. orang-orang kayak gitu yang dicari apaan sih? Kalau menurut lo nih, pengalaman lo nih, apa sih yang dicari sama mereka nih setelah lo mungkin dari perenungan lo, gue diprotes kiri kanan mulu nih, kenapa ya nih orang ada sentimental apa atau mungkin kepentingan dia pribadi yang harus apa dituanginnya kalau semua kali mungkin gitu. Oh nih mungkin lewat Brandon harus gue guyur nih Brandon, mungkin gue jadi Basah tuh. kayak Guyur gitulah. basah. Mungkin kurang lebih apa gimana? Gue Kalau kurang menurut tahu lu? ya kalau orang-orang model kayak gitu ya, karena gini loh, gue tipe orang yang cuek, cuman gue nangkep. Gini loh, Oh, lo mau observe nih, ngomong observe. apa gue ya udah, lo mau ngomong apa cuek, tapi gue dengerin apa yang lo ngomongin. Iya, Gitu lo loh. observe nih sebenarnya. Yoi, gue observe ya udah lo mau ngoceh apa kayak, biar kata gue lagi mahat kayak, lo ngoceh gue bodo amat. Lagi- Gue cuekinnya, cuman gue tetap denger apa yang lo cehin gitu loh, kayak Oke. bahkan lo nyindir pun gue, wah nyindir gue nih gitu kan. Gue kayak ya Ada lagi ini keris lagi. iya gitu. Pengrajin keris. Keris begini, Chris. Tang tang kalau yang seragam yang putih. Tahu gue. Enggak Enggak ya? gitu. Nggak nyampe Cuma gitu. mungkin menurut gue lebih ke apa ya namanya ya, orang tersebut pengen vokal aja kali biar terlihat aktif di gereja tersebut. Berarti butuh pengakuan, berarti mungkin. Bisa jadi kayak gitu ya. ya bisa dikatakan seperti itulah. Gitu. Dia orang kayak
punya vokal bagus nih. Kalau buat apa-apa kayak selalu pak gitu. Oke. Pengaruh, berarti di situ ada faktor nih pengaruh, terus mungkin ada faktor pengen validasi diri, Bisa. terus juga ada kecenderungan mungkin ngomong politik tadi jadi nih. Nggak mungkin kayak ini nggak bukan ke politik, mungkin lebih ke ada kepentingan yang mungkin tidak terpuji secara implisit di dalam sebuah gereja kali ya. Mungkin Bisa mungkin mungkin begitu bisa kali ya. jadi. Iya. Mungkin nggak tahu nih, nggak tahu Iya. gue ini Iya. point of view gue doang nih Betul. sebagai tolol lah intinya gue gitu. Iya. Kan kita sama. Kita sama. Kita cuma beda doang. Beda kita beda tahun. Saya cuma 5 tahun, Anda lama. Di atas saya, di atas 5 tahun. Itu. Oke. Iya, menarik ya. Menarik. Apa kabar? Sehat. Sepanjang Ya bos. ampun. Mau nanya sehat apa enggak? Gimana? Itu tadi lo belum nanya kabar, lupa tadi gue. Iya, berarti tadi yang kalau kita bisa tarik kesimpulannya, ya mungkin kalau gue lihat nih Brandon ada kepahitannya tuh mungkin karena orang-orang bawel ini sebenarnya yang orang-orang yang repot, yang nggak tahu dapurnya kayak gimana, terus so tahu lah intinya Iya. gitu ya sebenarnya. Ya, make sense. Huf, HUFT. dead air nih. Tapi kalau menurut lu nih, Apa itu? pelayanan atau mungkin cara untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. Aduh, belibet ngomong gue. Perkenanan Tuhan yang ideal deh. Menurut lu kayak gimana sih? Apa ya? Kalau menurut pengalaman lo sejauh ini, gimana nih kita caranya mendapatkan perkenanan Tuhan dari ya base dari experience lo deh. Apa tadi bilang? Perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan ya. Gimana Dan? Dari POV gue ya. Iya. POV. POV. Nggak usah dengerin orang lain. Oke. Tujuan lo, ini dalam lingkup gereja ya. Oke. Lo hidup lo pelayanan aja. Hmm. Satukan hati lo sama Tuhan. Bahwasanya lo meyakinkan diri lo untuk bekerja dan untuk melayani Tuhan. Dia itu aja. Mau orang ribut apa ya terserah. Lo tetap dengan fokus satu tujuan lo. Ya gitu. Sama seperti gue kemarin gue balik lagi gitu kan. Orang mau ngomong apa kayak tentang gue, persetan, bodo amat gue nggak peduli, gitu kan ya. Kayak sekarang gue mau ngerokok depan gereja, kayak gue udah cuek sekarang. Ya, emang ngerokok sangkut pautnya sama kepengurusan sama pelayanan kan enggak, Iya. bener dong, ya kan. Itu kan lebih ke pribadi sendiri, gitu Ya, kan ya. kamu kan lo juga ibaratnya kalau Iya, misalkan gitu kan. Gue lebih fokus ya udah, gitu kan ya. Gue bisa gue katakan tuh gue menyerahkan semua diri gue untuk melayani Tuhan. Deh, itu aja. Baik itu dari kepengurusan ataupun di luar kepengurusan. Maksudnya dalam kepanitiaan-panitiaan besar gitu ya udah gitu aja sih gue. Oke. Jadi intinya oke, intinya kurang lebih kayak gitu ya teman-teman ya. Semoga dapat bermanfaat lah untuk teman-teman semua. Dan kita mungkin mau memasuki sesi-sesi akhir nih. Apa ya yang kira-kira dibahas ya enakan ya? Kalau menurut lu sekarang nih, eh balik lagi ya, ini gereja lagi nih. Kita ngomongin gereja sama kepahitannya lagi, terus anak-anak muda pada cabut, termasuk sebenarnya gue. Cuma mungkin ini karena narasumbernya Brandon, jadi lebih banyak di Brandon. Yoi. Mungkin gue sharing dikit deh, Dan, Oke. ya. Kalau gue Sharing. itu Tepung di sharing. Oh, saring. jangan saring-saring lu begitu ya. Sering-sering. Kurang-kurangin boy. Iya, kalau gue boleh sharing dikit nih, kalau gue nih dan Iya. gue tuh mungkin sama GP itu baru mulai di 2010 harusnya. Mulai GP. Iya. 2010 saya masih SMP, Pak, itu kalau nggak salah. beres CD. Oh iya, gue SD malahan 2010 tuh. Iya.
Ya intinya gini lah. Long story short aja lah gue ini berarti dari 2010 ke 2025, 11 tahun. Sampai sekarang pun gue juga nggak bilang gue aktif-aktif juga, Iya. nggak sama sekali. Cuma maksud gue, mungkin gue yang pengen gue sharing dikit, gini sih. Gue itu mungkin, ya sorry ya, bukan bermaksud untuk merendahkan siapapun ini ya. Buat gue, konsep gereja itu nggak fit di gue ternyata pada akhirnya. Oh gitu. Gitu aja sih Oke, sebenarnya. oke. Jadi pada akhirnya gue mencari ibadah gue ya nggak perlu orang tahu gue ngapa-ngapain. Oh Jadi gitu. iya, jadi kayak nggak tahu ya. Itu selepas gue CD sih. Jadi CD pun nih ya udah lah, ini gue buka aja. Gue CD pun itu bisa dibilang kalau CD kan lo harusnya udah penguasaan Alkitab ya. Tahu gue Betul. ya. Bukan penguasaan Gue Alkitab ya. boro-boro. Gue boro-boro Alkitab. Tapi gue juga kurang paham lagi menjelaskannya gimana. Nah, itu gimana kalau menurut lo? CD itu menurut gue salah satu syarat untuk lo sebelum diteguhkan menjadi seorang pemuda. Oh, Kristen. Iya. Apa? CD kan, lo nyebutnya CD kan, Iya, iya, bukan baptis CD kan? jemaat ya, CD jemaat. Iya, kalau CD dia apa untuk menjadi seorang gerakan pemuda itu, Hmm. setahu gue itu syaratnya, salah satu syaratnya lo harus di CD dulu. Setahu gue kan kalau si ya itu, ya selain itu mungkin nggak tahu ya, ini koreksi lagi kalau gue salah. CD itu kan salah satunya adalah ketika lo udah di CD, Heeh. dosa lo itu bukan ditanggung sama orang tua lagi. Nih Betul. koreksi kalau gue salah nih. Setahu gue itu, setahu gue juga gitu itu, ya. iya. Nah, ya, ya, jadi CD itu kurang lebih lo mengakui diri sebagai Kristen, lo harus memikul salib segala macam, intinya Iya, gitulah. betul. Nah, gue Maksudnya mikir tuh. dosa lo sendiri lo tanggung sendiri gitu. Nah, di situ gue mikir, di situ kan gue CD umur udah nggak yang dibilang remaja banget juga kagak. Itu kan 18-19 tahun kalau nggak salah gue ya. Apa 17 lah, pokoknya ya itu kan udah bukan remaja lagi lah ya. Iya. Mungkin bisa kita bilang, apa ya, itu ya hampir mau ke dewasa lah. Jadi, Iya. kok begitu ya konsepnya ya gitu. Iya, iya. Kalau buat gue sih ke situ aja sih. Yoi, Pada akhirnya ini sharing tipis doang gue aja sih. Jadi kayak, Udah gitu di remaja lo yang umur 17-18 tahun itu menurut gue ya karena ngerasain kayaknya lagi zaman-zamannya masih pengen bandel-bandelnya tuh. nyoba apa aja Yoi. gitu. Maksudnya ya main band atau Iya, apapun main itu band, kan. ya, gitu. Maksudnya kehidupan sendiri Gitu. lah maksudnya. Iya. Itu kayak gue ngerasanya vertikal gua kayak nggak perlu di Iya, apa kayak exposing secara nggak langsung kayak kesekip aja gitu. Kayak kesekip. Sebenarnya dibilang skip juga enggak sih, dan gue dibilang gereja dari dulu, gereja gue cuma Setahun sekali. nggak. Ya sampai tahu dia intelijen gereja kan kita nggak ada yang tahu. Gue cuman gini doang sih, sesimpel gini. Gue dari selepas CD itu gue cuma megang beberapa pondasi ayat aja sih yang gue bawa terus. Oh, gitu. Doang. Oh, Gitu. Sampai akhirnya ya nggak tahu, out of nowhere lagi ya. Namanya waktunya Tuhan kan, Betul. kalau lo ya Tuhan mah tinggal membalikan telapak tangan buat Iya, merubah iya. orang kalau dia mau kan sebenarnya ya. Kan ada lagu itu waktu Tuhan pasti yang terbaik gitu dia. Nah, itu ya, gue nggak tahu lagi. Kurang lebih kayak gitu. Jadi ya paling itu yang bisa gue sharing dikit Yoi, teman-teman. Jadi ya kurang lebih Ini saling sharing aja sih sebenarnya. betul ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang menyaksikan, dan kita bakal tag lagi nantilah, pastilah kita kehilangan kawan kita nih kayak ini nih. Tadi dulu, Dia. jangan bilang kehilangan. Kesannya tuh kayak dia tuh udah gak ada di dunia. Mohon maaf nih teman-teman nih, kosakatanya agak berubah nih. Bukan kehilangan sih. Itu kebetulan rekan kerja temen kita ini nih kebetulan sudah mendapatkan pekerjaan. Oh iya, bukan kehilangan gitu. Backsoundnya jelek ntar terusannya. Backsoundnya jelek. Tuh kalau kita bilang kehilangan tuh backsoundnya enak. Sampai bertemu. Tuh kayak enak banget gitu bahasa kehilangan. Iya, intinya Tetap mungkin ada, cuman dia udah ada. kerja sekarang. Betul. Gitu. Emang kemarin dia ngapain ya? Kemarin dia mencari kitab suci. Betapa
mencari kitab suci gitu kan, nggak nemu kerja di situ deh. Jauh, dia makan buana aja kemana-mana itu. Lewatin lembah, turunin sungai, nyebrang sungai, belah Ujung-ujungnya batu. Aduh, Ya udah skip. Aduh, kok gawe deh. Ya udah gue gawe deh, skip nih nggak nemu kitab sucinya. Gue kerja deh, gue kerja aja, gue kerja. Jauh. Ya, intinya gitulah ya. Kita nantikan kehadiran kayak ini pastinya. Yoi, Di sini betul. lagi. Hai Terus Kenny. ya semoga juga berharapnya sih nih apa yang kita lakukan ini bisa menjadi manfaat lah intinya. Amin. Apapun itu bentuknya. Betul. Oke, gitu aja dulu deh. Sampai ketemu di lain kesempatan. Stay happy and healthy. Ciao. Ciao. Kelamaan ya, lu